Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Kota Selatan, Bapak Iketut Suardana SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 5 Kota Selatan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Guru Penggerak, Ibu Etik Sri Murtini, serta Bapak Ibu Guru hebat yang saya banggakan. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat Beliau kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Saya semoga Pak Nena dan Bu Bulan bisa melaksanakan kegiatan dan menggerakkan apa yang inisiatif atau kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kepada Ibu Etik selaku guru penggerak sudah berkenan memberikan sambutan. Berikutnya saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak, kami silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan waka yang saya hormati, para calon guru penggerak, demikian juga Bu Etik yang sudah menjadi guru penggerak, dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu semuanya yang guru-guru hebat yang luar biasa, hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau istilahnya penyebarluasan, ya, penyebarluasan apa yang sudah didapatkan selama pertemuan oleh Bu Bulan dan Pak Nena dalam acara mengikuti dia sampai selesai. Dan acara ini sebagai syarat, ya, syarat kelanjutan dari kegiatan untuk calon guru penggerak, yaitu tentang pengibasan budaya positif. Di sana ada dua kata, budaya dan positif. Kira-kira apa yang positif dilaksanakan di sekolah yang perlu kita budayakan? Jadi budayakan artinya sudah menjadikan suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Etik tadi, yaitu tentang salah satunya diawali dan diakhiri kegiatan sekolah itu dengan sembahyang. Kemudian budaya itu positif. Jadi anak biasa menaruh sampah pada tempatnya. Mungkin yang sudah kita laksanakan literasi, kumpul di halaman sekolah dengan memberikan beberapa pembinaan yang sudah biasa juga kita lakukan, diantaranya 3S, ya, salam, senyum, sapa. Yang baik baru datang di pintu gerbang maupun sudah ada di sekolah. Banyak lagi semestinya yang perlu, ya, kita budayakan di sekolah. Yang positif artinya yang memiliki nilai baik. Ya, ini yang kita budayakan. Mungkin nanti beberapa hal yang positif yang akan disampaikan, ya, termasuk juga dalam kita berbicara yang sekarang ada istilahnya di guru penggerak dan di profil pelajar Pancasila, tidak ada lagi bullying. Benar-benar anak-anak itu di sekolah menjadi nyaman, aman, yang disebut dengan sekolah ramah anak, sekolah ramah lingkungan, ya, istilah kita ketika itu biar benar-benar di sini sekolah SMP 5 itu lingkungannya menjadi ramah semuanya. Nah, itu yang
saya sampaikan kurang lebih ya. Jadi dengan mengucapkan Audina Mastu Namasidam, acara diseminasi budaya positif pengimpasan di SMP Negeri 5 Kota Selatan ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waka serta Bapak Ibu Guru, saya akan membuka diseminasi budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Ini adalah tugas dari modul 1.4 Bapak Ibu di dalam guru penggerak. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Kemudian tujuannya Bapak Ibu, tujuan yang ingin saya capai di sini yang pertama untuk memenuhi tugas. Yang kedua berbagi ilmu dan pengalaman, yang ketiga melaksanakan kerjasama, teamwork di dalam sekolah sini. Selanjutnya pertanyaan pemantik cukup Bapak Ibu jawab di dalam hati. Tidak perlu Bapak Ibu sampaikan ke saya, tapi jawab dalam hati, sudah refleksi diri Bapak Ibu sendiri. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Silakan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pelajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Nanti kita bahas dalam materi berikutnya. Dalam topik ini, Bapak Ibu, ada topik yang hari ini saya akan bahas. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga yaitu keyakinan khas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Untuk kelima dan keenam nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk menonton video. Selanjutnya kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang itu adalah dirinya sendiri, bukan kita. Bisa kita seperti siswa ketika kita ada di sekolah kita ditakuti, namun karakternya di luar sana ketika kita tidak ada akan berbeda. Lebih baik memang apa yang muncul dalam dirinya secara alamiah, itulah yang memang yang terbaik. Nah, makna disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Disinilah peranan guru Bapak Ibu. Peranan guru di sini adalah belajar atau memberikan pengajaran kepada anak bagaimana cara mengontrol diri dan menggali potensinya. Apa potensi-potensi yang dia miliki, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Sudah pasti apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Tidak ada yang kita lakukan itu sia-sia. Semua akan memiliki tujuan sehingga kita memiliki orientasi ke depan terhadap itu. Yang selanjutnya atau pertama itu melalui teori motivasi. Dalam teori motivasi ini Bapak Ibu akan dibagi dua. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau dari luar itu mungkin dari lingkungannya dan lain sebagainya. Dari dalam diri dia sendiri itu berubah atau keinginan dia sendiri. Motivasi ekstrinsik dari luar itu satu, untuk menghindari hukuman. Seperti contohnya biar tidak kena hukuman, maka aturan itu kita laksanakan. Contohnya biar kita tidak kena hukuman, maka kita ketika ada rambu-rambu lalu lintas warna merah kita berhenti. Kalau di sekolah anak-anak setiap hari Selasa khususnya di Bali itu memakai hendak. Kalau ada anak-anak yang tidak memakai hendak maka akan bisa dikena sanksi karena itu sebuah aturan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, artinya mendapatkan imbalan. Imbalan ini bukan berupa uang dan lain sebagainya Bapak Ibu. Pujian juga bisa. Seperti itu. Ada orang yang melakukan
motivasi diri itu untuk melakukan pujian. Contohnya anak itu pura-pura nyapu biar dipuji oleh gurunya, wih anak ini rajin dan lain sebagainya. Itu motivasi dari luar. Kemudian motivasi intrinsik dari dalam. Nah contohnya ketika ada sampah, anak itu tidak membutuhkan bantuan dari guru atau penghargaan dari guru, dia melakukan dengan ikhlas, mengambil sampahnya lalu dibuang di tong sampah. Itulah sebenarnya motivasi yang dari dalam diri. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang atau win-win solution. Menang-menang di sini maksudnya antara murid dan guru itu sama-sama merasakan kebaikan. Murid itu tidak merasa tidak tertekan, guru juga tidak merasa menekan. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak itu berdasarkan keinginan mereka. Sehingga guru ini hanya mengingatkan saja apa yang sudah pernah disepakati gitu. Sehingga inilah yang disebut dengan solusi menang-menang. Dalam solusi menang-menang ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol pengukur. Nanti juga kita akan bahas di akhir sesi itu, nanti ada videonya. Kemudian membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Yang kita inginkan terjadi di SMP 5 Kuto Selatan itu adalah yang ini Bapak Ibu, di posisi manajer. Kenapa itu yang kita inginkan? Karena itulah sebenarnya win-win solution. Jadi anak-anak itu tidak merasa tertekan, guru juga tidak menekan. Jadi mereka yang melakukan, kita gali kesepakatannya, apa yang mereka sudah sepakati, nilai-nilai apa yang mereka sudah sepakati, dan kita juga stabilkan identitas mereka, apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka yang membuat salah, mereka mencarikan solusi sendiri. Itu yang kita inginkan. Sehingga guru itu tidak juga kelihatan marah-marah, tidak menekan, tetapi murid sendiri juga merasa dirinya bahwa itu yang dia lakukan adalah melanggar daripada kesepakatan. Seperti itu. Kita hanya mengingatkan saja sebagai guru. Ini di posisi manajer Bapak Ibu. Dari posisi kelima posisi itu, maka nanti di posisi manajer ini kita akan bisa melihat segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu penanganan masalah dengan cara kemanusiaan atau dengan cara manusiawi gitu. Bahasa singkatnya seperti itu. Cara manusiawi itu yang saya jelaskan tadi, bahwasanya mereka melakukan masalah, kita stabilkan, kemudian kita gali kesepakatan mereka, baru nanti mereka yang mengambil solusi sendiri. Apa yang harus mereka lakukan? Sehingga di sini ada 3 menstabilkan identitas. Kenapa mereka melakukan itu? Kita tanyakan dulu. Dia akan bercerita. Kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Yang dimaksud sini keyakinan kelas yang mereka kita tanyakan ya, kesepakatan mereka. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, karena pandangan kita berbeda-beda, maka di sini muncullah kita tuh harus menghargai orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak Bapak Ibu. Begitupun dengan anak-anak. Oleh karena itu jawabannya ada di sini di posisi manajer ini. Kalau mau kita saling menghargai. Nah nanti dari karena kebutuhan kita berbeda-beda ini, maka timbullah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Termasuk anak-anak kita juga ada di sini. Anak-anak SMP 5 itu pertama untuk bertahan hidup, ya pasti ya, untuk menggali pendidikan itu untuk mengejar masa depan mereka yang kedepannya nanti pasti untuk bertahan hidup itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus ciptakan kelas yang nyaman, suasana yang nyaman dan lain sebagainya, sehingga mereka nyaman dalam belajar, sehingga mereka bisa menggali ilmu di sini, bisa mendapatkan karakter yang baik, sehingga mampu dia terapkan nanti ke depan untuk mereka bertahan hidup. Kemudian penguasaan kalau yang saya implementasikan di sekolah sini, penguasaan yaitu contoh saja penguasaan materi. Penguasaan materi dalam hal ini karena dia orientasinya ke sekolah, anak-anak itu ingin mendapatkan pendidikan, maka berikan dia pendidikan dengan cara yang menyenangkan gitu. Dengan cara yang menyenangkan, dengan cara sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka apa? Ada 3 Bapak Ibu yang kita sebut dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu berdiferensiasi.
Nah, gitu Bapak Ibu. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu adalah kita memberikan materi ataupun memberikan pengajaran kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu paradigma baru sekarang. Tidak ada istilah lagi Bapak Ibu ke kelas kemudian memaksakan kehendak anak-anak harus buat ini, tidak ada. Kita sekarang harus orientasinya adalah paradigma baru, yaitu berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini adalah bagi yang suka nonton video kita tayangkan video, bagi yang suka membaca kita buatkan membaca, bagi anak-anak yang suka seni maka kita ciptakan pembelajaran yang seni. Kita ciptakan pembelajaran yang belajar sambil bermain, gitu, belajar menyenangkan, sehingga memang betul-betul diamati dan betul-betul anak-anak sampai tercipta karakter mereka. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang di sini Bapak Ibu, anak-anak ke sekolah itu dilepas oleh orang tua mereka. Orang tua mereka sekarang adalah kita di sekolah. Oleh karena itu berikan mereka kasih sayang sehingga timbullah istilahnya sekolah ramah anak. Ya, gitu Bapak Ibu, sekolah ramah anak artinya sekolah itu memberikan kasih sayang pada guru, memberikan kasih sayang kepada anaknya seperti anaknya sendiri. Itu memang kewajiban kita. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Kesenangan di sini sudah pasti saya yakin Bapak Ibu, karena kita ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi mereka kesenangannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kebebasan juga seperti itu. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, maka sudah dipastikan anak-anak itu akan diberikan akses untuk apa? Kebebasan ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya apa makna disiplin? Saya tidak akan panjang lebar mengulas makna disiplin, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Jadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Itu dah. Selanjutnya tentang teori motivasi. Di sini ada Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, maka ini adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kenapa? Karena orientasi mereka adalah orang lain. Ketika saya tidak berpakaian lengkap hari Senin, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Apakah pasti saya akan dihukum? Nah, itu kan faktor pendorongnya dari luar. Oke. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga motivasi dari luar. Contohnya, ketika anak-anak melakukan sesuatu yang benar, kemudian kita berikan rewardnya itu berupa uang, berupa sertifikat atau penghargaan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memberikan itu, maka motivasinya akan down. Dia tidak akan mau melakukan itu secara serius lagi. Nah, itulah Bapak Ibu, itu motivasi dari eksternal. Kemudian untuk saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi dari internal. Contohnya, ketika saya tidak belajar, saya akan menjadi orang yang bagaimana? Nah, itu pertanyaan anak-anak. Dalam dirinya sendiri seperti itu, maka dia akan motivasi untuk belajar. Ketika saya tidak belajar, maka nilai saya nanti bagaimana? Nah, itu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu ya, itu motivasi dari dalam dirinya. Kemudian, nah ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka. Nah, itu kan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat pemerintah diri sendiri. Artinya, merdeka itu bukan kita terbebas dari perintah orang, namun kita harus cakap untuk membuat perintah sendiri. Contohnya seperti ini, kita diberikan kebebasan untuk belajar oleh apa atau oleh orang tuanya atau oleh bapak ibu gurunya kepada anak-anak. Anak-anak itu tidak diawasi dalam belajar. Namun yang dimaksud bebas di sini bukan bebas seperti itu, tetapi dia bebas namun mampu memerintah dirinya sendiri. Ketika saya tidak diawasi, saya juga harus tetap belajar. Kenapa? Karena pembelajaran ataupun ilmu yang saya dapatkan dari belajar itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Seperti itu.
Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini kalau kita dalam penghargaan seperti saya berikan tadi, ketika kita tidak berikan penghargaan, maka kerjanya dia akan menurun atau gaya belajarnya mereka akan menurun. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum ketika kita tidak berikan penghargaan, maka yang kita dapatkan sebaliknya lagi. Nah, itu maksudnya. Kemudian, nah ini yang penghargaan tidak efektif. Ada banyak orang berpandangan penghargaan itu efektif, penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu efektif ketika mampu kita continue melaksanakannya. Penghargaan itu tidak efektif ketika kita melakukannya tidak continue. Contoh, di luar negeri sana ada sekolah Skinner namanya. Itu memberikan penghargaan yang penuh kepada muridnya sehingga dia mampu membentuk apapun karakter yang diinginkan oleh siswanya. Itu secara kontinu, secara berkelanjutan. Ketika kita tidak mampu memberikan penghargaan itu, maka seperti saya sampaikan tadi, murid yang tadi kelihatannya, siswa yang tadi kelihatannya hebat ketika dia mendapatkan penghargaan, begitu kita lepas tidak pernah memberikan penghargaan, dia akan memulai ke posisi awalnya, mulai dia tidak mau belajar. Oleh karena itulah disebut penghargaan itu kadang-kadang tidak efektif. Tidak semua penghargaan efektif. Penghargaan itu efektif ketika kita mampu continue melaksanakan. Ketika kita tidak continue, maka penghargaan itu akan menghukum kita sendiri. Oke, pengakuan dan apresiasi kebijakan. Nah, ini sudah Bapak Ibu sudah perhatikan. Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikan yang ada di sana adalah rasa empati besar sekali. Sedangkan situasi yang ada pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu sih. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu yang kita ciptakan untuk anak-anak dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Mereka akan paham sendiri terhadap apa yang mereka lakukan karena mereka yang membuat. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Sedangkan peraturan sifatnya itu memaksa. Kalau peraturan sifatnya itu memaksa Bapak Ibu. Contoh peraturan sekolah. Nah, pernah kita peraturan sekolah itu melibatkan siswa dalam membuat peraturan? Nah, pernah. Oleh karena itu peraturan itu sudah ada. Walaupun terkadang anak-anak itu protes terhadap peraturan itu, itulah peraturan. Tetapi keyakinan kelas karena mereka yang buat, mereka yang menjalankan atau mengeksekusi ketika ada masalah, maka mereka pula yang bertanggung jawab. Jadi kalau boleh saya inginkan keyakinan kelas ini lebih bagus dari ketimbang peraturan. Karena sifatnya apa? Sifatnya itu adalah demokrasi sekali. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sepakati, itu yang mereka eksekusi, sanksinya mereka laksanakan sendiri pula. Oke Bapak Ibu, ini kita perhatikan. Saya mulai dari skup terkecil dulu Bapak Ibu. Skup terkecil itu adalah peraturan kelas. Ini skupnya adalah skup kelas. Makanya ini ada kalau di inti bumi itu ini paling di tengah ya. Paling di tengah sekali. Dari sinilah mulai dari kecil dulu. Karena apapun itu Bapak Ibu kita mulai dari kecil menjadi besar. Tidak ada dari besar mengecil. Itu yang salah. Yang benar adalah dari yang terkecil kita laksanakan dulu, sukses, maka terus nanti akan membesar dan membesar. Ini peraturan kelas dari tingkat kelas. Kemudian baru kita buat keyakinan kelas. Mungkin seluruh kelas yang ada di sini kita buat keyakinan Bapak Ibu. Kemudian barulah nanti akan ada lingkungan dulu, lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu artinya lingkungan sekolah semua positif. Baru nanti sebutnya lebih tinggi lagi Bapak Ibu menjadi budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena seluruh warga sudah menerapkan hal seperti itu, hal-hal yang baik, maka lambat laun terus menerus dilaksanakan menjadi sebuah budaya atau pembudayaan. Nah ini Bapak Ibu ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dan lain-lain. Coba Bapak Ibu jawab sebelum nanti saya berikan jawabannya. Oke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menjawab, jadi kita akan lihat di sini apa jawaban yang sesungguhnya ya.
Nah itu Bapak Ibu, itu jawabannya. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain apa? Menghormati orang lain. Keyakinan kelas ini mampu membentuk karakter loh Bapak Ibu, mampu membentuk karakter sehingga menjadi budaya. Nah dari karakter terus kita lakukan karakter yang baik ini akan menjadi budaya. Budaya yang baik-baik kita lakukan ini, itulah namanya budaya positif. Oke, sampai terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Kalimat-kalimat inilah nanti kita munculkan, kalimat-kalimat positif ini nanti kita munculkan di keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau di peraturan itu ada kata dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya, itu masih sifatnya menekan. Tidak ada kebebasan berekspresi pada peserta didik. Kalau di keyakinan kelas ini sudah muncul nih kalimat kebebasan mereka, kalimat positif. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira apa? Kemudian sampai selanjutnya saya kembali ada Bapak Ibu untuk menjawab sebelum saya jawab. Silakan Bapak Ibu kerjakan dulu atau jawab lebih dalam hati. Nanti akan saya berikan jawabannya. Oke Bapak Ibu, lihat kembali ke depan. Inilah jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 1000 kali dalam buku atau kalimat itu bukan konsekuensi, itu adalah sebuah hukuman. Ya ini bisa membuat doa mental anak-anak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Murid diminta untuk push up juga sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret itu konsekuensi, itu tanggung jawab karena kertas ulangan temannya dicoret-coret, jadi mereka harus menggantikan. Nah, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga sebuah hukuman. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu adalah konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang paling parah di sini adalah kalau hukuman itu sifatnya adalah paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan atau stimulus respon. Dia diberikan mendapatkan stimulus maka ada responnya. Nah, kalau di sini akan munculnya rasa membenci dari kedisiplinan. Kalau hukuman di sini kita akan anak menghargai disiplin. Oke, terima kasih. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Tadi semua tentang restitusi. Di sini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi, memperbaiki kembali. Gitu. Jadi pada tahap itu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu sebenarnya restitusi. Kemudian di dalam restitusi itu ada istilahnya identitas gagal. Ketika kita memberikan hukuman. Sebelumnya saya sampaikan materi ini terlalu tinggi karena terus terang saya saja nggak bisa menerapkan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kami mengimbaskan bagi Bapak Ibu yang bisa menerapkan sungguh luar biasa. Karena materi ini terlalu tinggi banget. Jadi kita diarahkan menuju ke sana dengan adanya kurikulum merdeka ini. Dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Saya sendiri juga merasakan hal seperti itu. Ketika memberikan hukuman kepada siswa,
yang terjadi apa? Berontak dalam dirinya, bahwasanya tidak terima dan lain sebagainya. Itu efek dari hukuman. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya ketika kita sepakat membuat kesepakatan kelas, jadi kalau ada pelanggaran berarti mereka memiliki konsekuensi tersebut. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau restitusi kita memberikan dia pilihan. Nanti ada videonya Pak Ibu di mana restitusi yang sebenarnya. Ada nanti 5 kontrol. Untuk mempersingkat waktu tidak akan saya bahas semuanya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Satu itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Nanti semuanya ini akan terjawab dalam video yang saya akan tayangkan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Kemudian nomor 8 restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh ketika ada murid pacaran tuh, biar dia tidak dibully sama temannya, kita buat restitusi sehingga dia bisa kembali diterima di kelompoknya. Sehingga inilah yang dimaksud dari pemerintah itu mengurangi tindakan bully. Nah, itu restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, tadi sudah panjang lebar dijelaskan apa kebutuhan dasar ini, kami rangkum menjadi 4 Bapak Ibu. Kasih sayang itu bagaikan hati. Kalau orang bilang orang pacaran itu blok, arti pasti kasih sayang. Kemudian penguasaan di sini seperti sudah dicontohkan tadi. Kalau di murid-murid kita di sini mungkin sering Pak Afan dan bersama politik lihat murid-murid yang ingin berkuasa. Itu salah satu menunjukkan diri penguasaan diri. Itu. Kemudian kesenangan, sudah pasti kita memiliki ekstrakurikuler di sini, murid-murid akan sesuai dengan kesenangan mereka. Itu sebenarnya yang kita gali di sini. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sinilah nanti yang dimunculkan dalam kurikulum merdeka. Bebas tetapi terbatas. 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu biar tidak bosan, saya akan berikan. Ini semangat saya. Boleh Bapak Ibu melihat dengan baik nanti di sini. Syukur, perhatikan baik-baik. Dari hidup kontrol. Tuh, mam. 5 posisinya tuh diperhatikan kan? Oh, tuh. Silakan Bapak Ibu amati. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam menerapkan disiplin restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Woi, Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi yang
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis guru saya mau menyebutkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Apa yang Anda identifikasi dari si Naren? Kalau saya si Narennya enggak. Si Naren itu kan 1 dari 1000 murid. Naren adalah Oke, itulah videonya Bapak Ibu. Tidak punya Bapak. Dilihat tadi ada 5 posisi kontrol kita. Mungkin Bapak Ibu sudah refleksi dalam diri di mana saya. Terus terang kalau saya masih di posisi penghukum. ya tidak pernah. Lebih banyak itu. Kemudian posisi penghukum ini ada Bapak Ibu. Kata-katanya seperti disampaikan tadi, itu adalah melatih. Kemudian kalau kamu tidak melakukan awas, rasakan, bla dan lain sebagainya. Kalau di posisi membuat orang bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya. Kalau ibu mungkin ibu kecewa atau bapak kecewa terhadap kamu, itu di posisi pembuat bersalah. Kalau di posisi teman, itu kita membuatkan alasan untuk murid. Kita melindungi seolah-olah murid itu teman, kita melindungi. Kemudian kalau di posisi pemantau, kita menghitung atau mengukur di sinilah posisi daripada konsekuensi berada. Nah, dia akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan aturan. Kalau di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti tindakannya bisa direfleksi atau dibantu oleh
orang lain sehingga dia mengambil solusi sendiri terhadap masalah-masalah yang timbul. Posisi kita di sini adalah memancing mereka untuk mengeluarkan solusinya. Kemudian selanjutnya ini sudah ada pertanyaan, saya kecewa, itu pasti membuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya hukum, kemudian ayo lakukan demi bapak atau ibu itu teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Mungkin itu yang bapak itu lakukan, itu adalah posisi pemantau. Kemudian menyelesaikan bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Nah itu, kalau istilah kerennya itu disebut dengan pushing ya. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Jadi menggali masalah dan pemahaman sendiri. Kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, sebelum juga saya membahas lebih lanjut, ada videonya untuk pemahaman Bapak Ibu. Ini sudah mau berakhir. Ini salah satu penanganan masalah, contoh penanganan masalah Bapak Ibu. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang tapi yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu tadi Bapak Ibu video tentang penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi atau yang mengambil dalam posisi manajer di sana. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang harus dilakukan di sini adalah tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Di sini ada 3 Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian validasi kebutuhan. Apa kebutuhan mereka kita validasi. Di sini sebelum yang berikan dia untuk kita tanyakan masalah apa yang terjadi, biarkan dia menyampaikan masalahnya. Kemudian baru kita validasi kebutuhan mereka. Tadi validasi kebutuhannya ada di sana. Keyakinan kelas mana yang kurang, itu. Sehingga kalau sudah dijawab, baru kita menanyakan keyakinan kelas kembali di sini. Ketika kamu marah, ada keyakinan kelas nggak kamu langgar di sana? Ada Pak? Saya harus proaktif dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka segitiga restitusi ini bisa jalan dengan ada ketentuan-ketentuannya yang pasti di sini di sudut sebelah sini. Ya kita harus punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang kita tanyakan. Kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu di validasi kebutuhan. Sedangkan di menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu membedah-bedah ya, Bapak juga kalau ada di posisi kamu pasti sama. Gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi di video kita lihat semua orang yang ada di posisi itu pasti akan melakukan seperti itu. Kita stabilkan seolah-olah semua orang itu sama sehingga dia mau berbicara dengan kita apa adanya. Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Sudah dijelaskan tadi di keyakinan kelas itu, apakah murid datang 15 menit tak boleh masuk kelas dan lain sebagainya. Nah, di sana ada kesepakatan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga dia yang menggali jawabannya sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini pada menstabilkan juga sudah. Nah, ini penerapan yang dilakukan terakhir adalah refleksi Bapak Ibu, karena ini sudah waktu untuk Bapak Ibu jamnya sudah. Jadi kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Bangun sudah bersedia berbagi nanti di sini. Tadi saya sudah menyampaikan ada 5 posisi kontrol penghukum, dari penghukum sampai dengan posisi manajer, serta juga sudah menyampaikan segitiga restitusi. Pak Bangun sebagai guru BK di SMP Negeri 5 Kuta Selatan ini, kan Pak Bangun sudah pastinya tentu sering mengalami atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sudahkah sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau bagaimana? Bisa diceritakan Pak Bangun kronologi penyampaian masalah apa, kemudian solusinya bagaimana sesuai dengan yang saya sampaikan, di posisi mana yang Bapak Bangun ambil. Terima kasih. Silakan Pak Bangun. Baik, pertanyaannya seperti itu. Untuk yang tadi yang Pak Nah jabarkan tentang restitusi, kebetulan di sekolah banyak yang terjadi. Itu pun sering, bahkan selalu. Ya, dari semua itu, semua anak-anak membawa karakter seperti itu saya sangat mendukung. Yang tadi yang saya dengar satu ada namanya apa itu namanya? Yang pertama penghukum, manajer, membuat bersalah, kemudian ya. Teman, ya. Pemantau dan manajer. Nah seperti itu sangat ada di sekolah semua. Berarti yang Pak Bangun lakukan sekarang sudah mencapai ke posisi manajer ya sebagai guru BK. Kan orientasi dari Kemendikbud itu kita diarahkan untuk mencapai posisi manajer, artinya orang yang bersalah itu atau anak yang bersalah kita suruh gali solusinya sendiri. Apakah sudah seperti itu Pak Bangun? Ya sudah. Untuk saat ini sudah. Restitusinya juga sudah ya? Sudah. Bisa saya tahu salah satu contoh problem masalahnya yang ada di sini Pak Bangun? Ya masalahnya satu, yang manajer tuh banyak alasan ya. Nah itu yang banyak sekali. Banyak alasan, wah begini Pak, wah kadang-kadang begini Pak, wah kadang-kadang. Jadi di sana Pak Bangun kali ya, dia mencari menjawab sendiri dari permasalahan sendiri. Oke, luar biasa. Berarti semua guru-guru BK di sini sudah seperti itu Pak Bangun ya? Luar biasa. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia,
ini salah satu guru BK kami yang ada di SMP 5 sudah menerapkan, bahkan sebelum saya belajar tentang 5 posisi kontrol dan juga restitusi, beliau sudah menerapkan di dalam permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang pernah terjadi di SMP 5 Kuta Selatan sini. Saya luar biasa sekali. Saya sangat bangga karena guru BK di sini sudah menerapkan hal seperti itu. Jadi apa yang saya paparkan tadi sebenarnya sudah diterapkan semuanya di sini. Cuma posisi mereka belum mengerti di posisi mana mereka. Ternyata setelah kita paparkan, setelah saya kupas, akhirnya Pak Bangun menyadari bahwa Pak Bangun selama ini melakukan ada di posisi manajer dan sudah melakukan segitiga restitusi, bukan begitu Pak Bangun ya? Oke, terima kasih Pak Bangun. Mungkin kedepannya saya lebih banyak belajar lagi biar sesuai dengan sini. Baik. Terima kasih ya. Salam guru hebat. Selamat sore Bapak Kepala, Bapak Ibu Wakil dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam pembebasan yang kami lakukan. Bapak Kepala sudah mendampingi kami sampai akhir acara atau akhir sesi. Pembebasan kami sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa Bapak Ibu terapkan bersama. Mudah-mudahan ke depan bisa kita laksanakan seperti itu, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah kita bisa terwujud. Oleh karena itu, karena acara sudah selesai, terima kasih Pak Kepsek yang sudah hadir. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Acara sampai di sini saya akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Gaspiani. Saya rekan sejawat dari Pak Nengah Suarjana. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan materi pengimbasan yang diberikan oleh Bapak Nengah Suarjana terkait dengan guru penggerak. Nah, adapun materi yang diberikan oleh Pak Nengah itu sangat menarik. Penjelasan yang diberikan oleh beliau sangat menarik, terutama dalam materi restitusi segitiga. Nah, di mana pada